Shalom. Kita bertemu lagi di dalam pemberitaan firman Tuhan. Bersama saya, Pendeta Nelson Sembiring dari GKRI Injili Misi Agape yang ada di Padang Bulan Medan. Memiliki hidup yang berbeda, itulah yang dituntut dari seorang percaya di tengah-tengah zaman yang semakin tidak menentu ini. Memiliki hidup yang berbeda, itulah yang seharusnya menjadi identitas seorang Kristen, seorang pengikut Kristus. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9 berkata, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Menjadi pribadi yang berbeda, kita akan belajar dari seorang tokoh yang luar biasa. Itulah Nuh, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika semua orang berjalan ke arah utara, apakah kita juga akan berjalan ke sana? Ketika semua orang berbelok ke kiri, beranikah kita sendirian berbelok ke kanan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita tidak ikut ke utara atau kita tidak berbelok ke kanan, bukan semata-mata supaya kita berbeda dari orang lain. Demikian juga ketika kita ikut ke utara atau ikut ke kiri, bukan semata-mata karena semua orang ke sana, tetapi karena kita tahu bahwa di sanalah kebenaran, bahwa di sanalah Tuhan berada, dan Dia adalah kebenaran yang sejati, dan di sanalah kita akan temukan kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi orang beragama Kristen tidaklah sama dengan menjadi pengikut Kristus. Ingat sekali lagi, menjadi orang yang beragama Kristen tidaklah sama dengan menjadi pengikut Kristus. Banyak orang beragama Kristen tetapi cara hidupnya tidak berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Seorang pengikut Kristus haruslah memiliki hidup yang berbeda dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Bagaimanakah hidup yang berbeda itu? Bapak Ibu Saudara, kita melihat banyak orang merajah salib di tangannya, merajah salib di punggungnya, merajah salib di bagian-bagian tubuhnya. Pertanyaannya, apakah itu yang menjadi bukti seorang Kristen? Banyak orang menggunakan kalung salib di lehernya, membuktikan kita seorang Kristen tidak perlu dengan merajah tato salib di tubuh kita. Sebab semua itu tidak ada gunanya jika yang menjadi terutama, itulah Kristus, tidak hadir di dalam kehidupan kita. Rajahlah, ukirlah salib Kristus di dalam hati kita, dan buktikan itu, nyatakan itu lewat perkataan, nyatakan lewat tindakan, nyatakan lewat hidup yang berbeda yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apakah arti memiliki hidup yang berbeda? Siapakah contoh orang yang memiliki hidup yang berbeda? Memiliki hidup yang berbeda itu berarti memiliki cara hidup yang tidak sama seperti orang-orang lain pada umumnya. Pada zaman Nuh, semua manusia menjalankan hidup yang rusak. Itu dikatakan di ayatnya yang ke-12. Semua manusia melakukan kejahatan, dikatakan pada ayat yang ke-5. Semua manusia melakukan kekerasan di ayat yang ke-13. Tetapi Nuh memiliki hidup yang berbeda di tengah-tengah zaman yang rusak tersebut. Dikatakan di dalam ayat 9 dan pasal 7 ayat yang ke-1. Bahwa Nuh bergaul erat dengan Allah dan menjauhi yang namanya kejahatan. Ingat Bapak Ibu Saudara, kebenaran tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang yang mengikutinya. Berbahagialah kita
di dalam sepi yang kita rasakan, jikalau di sana ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Sebab tidak penting kita hidup bersama orang banyak, kita mengikut orang banyak, tetapi itu menuju kepada kebinasaan. Sebab banyak jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Maka lebih baik kita berbelok ke kanan walaupun sendiri. Walaupun orang semua ke kiri, lebih baik kita ke kanan, jikalau di kanan itu ada Tuhan kita temukan di sana. Itulah arti dan contoh kalau dikatakan memiliki hidup yang berbeda. Yang berikutnya, ciri-ciri pribadi yang memiliki hidup yang berbeda. Dalam hal ini, bagaimana kita melihat Nuh menjadi pribadi yang berbeda di antara orang-orang sezamannya. Yang pertama di ayat 9 dan pasal 7 ayat yang 1. Hidup benar di hadapan Tuhan. Nuh dan keluarga berusaha senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan. Kemudian dikatakan pada ayat berikutnya, tidak bercela, bahwa apapun yang dilakukan Nuh adalah sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Tidak ada celah yang ia lakukan. Selanjutnya dikatakan masih di ayat yang ke-9, hidup bergaul dengan Allah. Menjadi penting di dalam kehidupan ini dengan siapa kita bergaul. Tentu kita tidak membatasi dengan siapa kita bergaul di tengah-tengah kehidupan ini. Tetapi pastikan orang atau pribadi dengan siapa kita bergaul, biarlah itu mengarahkan kita atau membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik hari lepas hari. Nuh bergaul akrab dengan Allah sebab ia percaya lewat pergaulannya, lewat kedekatannya dengan Allah, maka dia akan dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik hari lepas hari. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 5 dikatakan memberitakan kebenaran. Itulah ciri atau pribadi orang yang memiliki hidup yang berbeda. Bahwa sebagai orang yang berbeda, kita harus beritakan kebenaran. Walaupun mungkin banyak orang suka memberitakan hal-hal yang tidak benar, memberitakan hal-hal yang tidak penting, tetapi sebagai pribadi yang berbeda, mari kita beritakan kebenaran supaya orang lain juga beroleh kasih karunia lewat pemberitaan kita. Kemudian di dalam ayat yang ke-22 dikatakan di sana Nuh menjadi pribadi yang taat. Ketika Tuhan Allah memerintahkan Nuh untuk membuat sebuah bahtera, maka dia tidak banyak komentar. Walaupun itu adalah satu pekerjaan yang sepertinya pekerjaan yang tidak masuk akal, Bapak Ibu Saudara. Membuat bahtera. Kalaulah tadi Nuh tinggal di hamparan pantai, di pinggir pantai, maka menjadi sesuatu hal yang wajar kalau dibangun atau dibuat sebuah bahtera. Tetapi ketika Nuh berada tinggal di pegunungan dan disuruh membangun atau membuat sebuah bahtera, sepertinya itu adalah pekerjaan yang aneh menurut pandangan banyak orang. Tetapi Nuh tidak peduli. Yang penting ia menjadi taat, menjadi pribadi yang taat kepada perintah Tuhan. Sebab dia ingin berbeda dengan orang-orang yang hidup pada zamannya. Dan kalau misalnya kita melihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita menjadi pribadi yang berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, maka ada tantangan tersendiri. Ada tantangan-tantangan yang datang dari kanan, kiri, muka, belakang kepada kita. Bahwa dapat dipastikan Nuh mendapat tantangan ketika ia memiliki hidup yang berbeda. Tantangan pertama, dia dianggap sebagai manusia sok suci. Ketika Nuh dan keluarga berusaha hidup benar dan tidak bercela dengan senantiasa hidup bergaul dengan Allah, maka orang-orang sezamannya akan memandang mereka sebagai manusia yang aneh. Mungkin kita juga akan dibilang orang ketika kita rajin berbakti, rajin beribadah, maka orang akan mengatakan kita, kawan ini sudah gila pendeta ini.
Bisa jadi ini akan menjadi pernyataan orang yang ada di sekitar kita. Tetapi tidak masalah Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita mungkin dianggap orang berbeda, itu adalah tantangan. Sebab Tuhan sudah berkata, berbahagialah kamu jikalau oleh karena aku kamu dikucilkan, kamu dipitnahkan, kamu dicela. Berbahagialah kamu sebab kamu akan beroleh upah yang besar di sorga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, menjadi pribadi yang berbeda akan ada tantangan-tantangan yang kita peroleh. Yang kedua, dianggap sebagai manusia gila Bapak Ibu Saudara. Ketika Nuh dan keluarga membuat sebuah bahtera di pegunungan, di dataran tinggi, maka jika hari itu kita bersama-sama dengan mereka, mungkin kita juga ikut menilai mereka sudah tidak normal lagi. Dalam hal ini Nuh lebih beruntung dari Ayub, sebab Nuh dan keluarganya sehati sepikir. Ketika Nuh disuruh membuat bahtera, kemudian mereka bekerja sama dengan anak-anaknya, dengan istrinya. Tapi kalau kita lihat Ayub, ketika Ayub serius bertuhan, maka istrinya tidak mendukung. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi hal yang penting, bahwa di tengah-tengah keluarga mari kita saling mendukung di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Sebagaimana Nuh dan keluarganya, meskipun mereka dianggap yang aneh dan sepertinya manusia yang sudah gila Tuhan, tetapi mereka tidak peduli. Mereka sekeluarga tetap taat, bekerja melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Menjadi pribadi berbeda itu memiliki tantangan-tantangan tersendiri. Tetapi ingat, ketika kita menjadi pribadi yang berbeda, kita akan beroleh hasil yang baik. Ketika Nuh dan keluarganya menjadi pribadi yang berbeda, ada hasil yang mereka peroleh. Apakah hasilnya? Mereka mendapat berkat secara jasmani Bapak Ibu Saudara. Kehidupan Nuh dan keluarganya serta anak cucunya dipelihara oleh Tuhan. Itu dinyatakan di dalam ayatnya ke-18 dan ke-19. Dan di pasal 9 ayat 1 sampai ayat 2. Bahwa Nuh dipelihara Tuhan. Bahwa orang-orang yang sezamannya semua binasa oleh air bah. Tetapi Nuh, istri dan anak-anaknya dipelihara Tuhan. Artinya ketika kita hidup berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, kita akan beroleh berkat secara jasmani dari Tuhan. Yang kedua, tidak hanya diberkati secara jasmani, mendapat berkat secara rohani. Bahwa Nuh mendapat kasih karunia atau keselamatan dari Tuhan. Itu dikatakan di ayatnya yang ke-8. Nuh beroleh kasih karunia dari Tuhan. Artinya beroleh keselamatan dari Tuhan. Ketika kita memiliki hidup yang berbeda, berkat secara jasmani kita peroleh, berkat secara rohani juga kita akan dapatkan. Bahagia ketika hidup di dunia, bersukacita ketika pulang kembali ke surga. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita miliki hidup yang berbeda. Dengan memiliki hidup yang berbeda, mungkin kita akan berjalan sendiri. Tetapi ingatlah bahwa kebenaran tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang yang mengikutinya. Adalah duka cita di tengah-tengah keramaian jika Tuhan tidak berkenan. Tetapi sebaliknya, berbahagialah dalam sepimu jika Tuhan hadir di sana. Aku ke kiri sendiri bukan semata agar berbeda dengan orang lain, tetapi karena di sana ada Tuhan yang sedang berdiri menantiku untuk berjalan bersamanya mengarungi samudera kehidupan sampai akhir nanti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.